Nih, kalau di aku total tuh ada 12 halaman, tapi 2 itu cover sama penutupan. Di cover jangan lupa tulis judulnya apa, terus nama, NPM lah kayak biasa. Baru di halaman keduanya kamu masukin latar belakang. Latar belakang kalau di skripsi kan lumayan panjang, kamu masukin inti-intinya aja, mana yang menurut kamu penting, poin-poinnya kamu masukin, gak usah terlalu banyak, gak usah terlalu lebar, yang penting masuk ke dalam materi kamu aja gitu. Kayak aku kan ini masukin tentang perkembangan teknologi, perkembangan media sosial sama Instagram, karena kan pembahasan aku tentang ada Instagramnya. Terus kalau ada di bab 1 ada tabel data, kamu masukin tabel datanya. Terus di halaman selanjutnya kamu masukin tentang profil perusahaan, logonya jangan lupa, penjelasan apa sih perusahaan kamu, namanya apa, terus fenomena yang terjadinya tuh apa. Habis fenomena, masukin kalimat yang ada di skripsi kamu sedikit, nggak usah banyak-banyak gitu. Habis itu masukin tujuan penelitiannya apa. Kayak kan tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui strategi komunikasi digital, untuk mengetahui hambatannya itu apa, sama untuk mengetahui cara mengatasi hambatan. Pokoknya kalau tujuan penelitian itu ketiga poin ini itu memang harus selalu masuk. Terus baru mau masuk ke model konseptual. Kan di bab 2 itu ada yang namanya model konseptual. Nah, kamu masukin deh tuh model konseptual yang ada di skripsi kamu ke sini. Nah, nanti pada saat sidang kamu bacain ininya sama gitu. Bacanya jangan sampai salah ya, sesuai urutan anak panahnya. Pokoknya fenomena itu di pertama, terus habis itu strategi komunikasi menurut siapa, baru ke citra perusahaan. Nah, fungsi dari fenomena ini untuk apa? Untuk kayak aku, untuk meningkatkan citra positif Sanggar. Kayaknya kalau Gabi kamu juga pasti sama. Habis itu metode penelitian, kamu metode penelitiannya tuh pakai gimana modelnya, kayak pendekatan jenis, teknik pengumpulan data, analisis data, penentuan informan. Lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian itu kamu masukin analisis strategi komunikasi digital Instagram, lakukan tuh sama analisis citra perusahaan. Jadi analisis strategi komunikasi sama analisis si citra perusahaan. Itu yang dimasukin itu hasil wawancara, menurut hasil wawancara dengan gitu. Sama juga analisis citra perusahaan. Kayak kan kalau citra perusahaan berarti berhubungan sama konsumen, berarti yang kamu masukin itu hasil wawancara sama salah satu petugas sama salah satu penumpang, karena kan konsumen kamu penumpang. Masukin deh tuh hasil wawancara kamu sama salah satu staff sama penumpang. Nah, terus kemudian di hasil penelitian selanjutnya itu baru kamu analisis dari hambatan, apa yang membuat hambatan dari strategi komunikasi perusahaan kamu, apa dari judul skripsi kamu. Nah, di sebelahnya analisis cara mengatasi si hambatan yang di sebelah ini. Kalau yang kamu masukin itu apa aja hambatannya itu apa. Nah, kamu analisis gimana sih caranya supaya si hambatan tersebut bisa terselesaikan gitu.
Nah, baru nih di pembahasan itu kamu masukin metode penelitiannya yang dari model konseptual. Kayak aku kan strategi komunikasinya itu kan menurut Crisfield. Nah, menurut Crisfield itu ada apa aja? Pull, push, pass. Nah, kamu jabarin apa pengertiannya. Terus kan aku ada medianya Instagram. Aku ngambil menurut siapa, terus pengertian Instagram itu sendiri apa. Nah, baru pembahasan terakhir tuh kurang lebih sebenarnya sama kayak yang di hasil penelitiannya ini tentang hambatan sama cara mengatasi hambatan. Cuman kalau di sini si hambatan strateginya itu nggak dijelasin panjang, cuman poin-poinnya aja, tapi justru di cara mengatasi hambatan sebenarnya hampir sama juga sih, tinggal kopas aja sih. Nah, cuman kalau yang di sini kan analisis caranya nih kan hasil wawancara. Kalau di sini solusi dari kurangnya hambatan yang pertama apa, sama solusi dari media ini apa. Tuh, bedakan di bagian sininya sama. Bagian sininya sama cuman poinnya aja, tapi di bagian analisis cara mengatasinya beda. Kalau ini kan analisis cara mengatasi, kalau di sini cara mengatasinya lebih ke penjabaran caranya gimana. Terakhir kesimpulan sama saran. Kalau kesimpulan itu poin dari judul yang kamu angkat, poin judul apa, fenomenanya seperti apa, terus hambatannya apa aja, sama cara mengatasi hambatan. Itu aja sih sebenarnya kesimpulannya. Kalau saran itu menurut kamu sendiri aja, cara mengatasinya tuh baiknya tuh seperti apa. Udah, itu aja.